Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Jika kita boleh memasuki hari ini semuanya karena anugerah Tuhan saja, karena kebaikan Tuhan saja bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampainya ayat yang ke-19. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan dua kali tentang penderitaan dan kematian bahkan kebangkitannya. Baik di dalam pasal 16 pemberitahuan yang pertama, kemudian pasal yang ke-17 pemberitahuannya yang kedua. Dan di dalam pasal yang ke-20 ini adalah merupakan pemberitahuan Yesus yang ketiga tentang apa yang akan dialaminya. Yesus katakan pada waktu dia masuk kota Yerusalem, maka dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami kematian. Bahkan disebutkan dengan lebih terperinci bahwa dia akan disalibkan dan kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini kita belajar yang pertama, yaitu bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah merupakan rencana dan juga kehendak Tuhan. Di dalam perikop firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-18 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyerahkan Yesus? Ya, tidak disebutkan subjeknya, siapa yang akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam, kepada ahli Taurat, tidak disebutkan. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah bahwa yang menyerahkan dia itu adalah Allah sendiri, Allah Bapa sendiri. Namun istilah Allah tidak disebutkan di sini, sehingga Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan. Jadi sebenarnya yang menyerahkan itu adalah Allah sendiri. Jadi penderitaan Yesus, kematian Yesus itu sebenarnya ada di dalam rencana dan kehendak Allah sendiri. Jikalau bukan Allah yang menyerahkan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat menyerahkan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan merupakan suatu kebetulan, bukan merupakan suatu kecelakaan, bukan merupakan suatu musibah. Ya, bukan karena musuh-musuhnya menang atas Tuhan Yesus Kristus, tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu ada di dalam rencana dan kehendak Allah sendiri. Ini yang pertama, bahwa kematian Tuhan Yesus itu ada di dalam rencana dan kehendak Allah Bapa di surga. Yang kedua yang kita belajar dari perikop firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus taat kepada rencana dan kehendak Allah Bapa di surga. Yesus tahu bahwa pada waktu dia masuk ke kota Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan diserahkan kepada imam-imam dan juga kepada ahli-ahli Taurat. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah tahu. Dan Yesus sudah berulang kali memberitahukan kepada murid-muridnya. Di dalam perikop ini adalah ketiga kalinya Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi kalau dia masuk ke dalam kota Yerusalem.
Yesus sudah tahu apa yang akan dia alami. Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan mengalami penderitaan yang begitu berat, bahkan dia akan mati dengan cara disalibkan. Yesus tahu semuanya itu, tetapi Yesus taat. Yesus rela menanggung penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak melarikan diri daripada tugas yang diberikan oleh Allah Bapa di surga, yaitu untuk menjadi korban penebusan bagi manusia yang berdosa. Walaupun tugas ini adalah merupakan suatu tugas yang sangat berat, tugas yang sangat sulit, tugas yang sangat menyakitkan, bahkan juga harus dibayar dengan mengorbankan nyawanya. Namun Yesus Kristus tidak melarikan diri daripada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Yesus rela dan taat kepada kehendak rencana Allah Bapa di surga. Kemudian yang ketiga, Yesus juga menubuatkan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Yesus bukan hanya menubuatkan bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami kematian dengan cara disalib, tetapi pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit, dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa kematiannya di atas kayu salib itu adalah kematian untuk menebus manusia yang berdosa. Tuhan Yesus tidak hanya mengalami yang namanya kematian, tetapi Tuhan Yesus juga memberitahukan bahwa dia akan mengalami yang namanya kebangkitan. Bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ya, dia disalibkan pada hari Jumat. Kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu. Tuhan Yesus, dia tahu apa yang akan dia alami. Tuhan Yesus tahu juga bahwa apa yang akan terjadi. Bahkan jauh sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya, tetapi dia akan dibangkitkan. Yesus katakan akulah kebangkitan dan hidup, karena memang dia adalah sumber daripada kehidupan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah merupakan nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terhadap apa yang akan terjadi terhadap dirinya sendiri. Sehingga kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan demi keselamatan manusia dan orang-orang berdosa. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah demi keselamatan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, besok hari Minggu, hari ibadahnya kita. Marilah kita siapkan hati kita dengan penuh kerinduan. Kita boleh menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia dan menyembah Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin.